Halo guys, berjumpa lagi di Pojokpedia. Kalian tahu nggak kalau dulu orang Mesir kuno mengawetkan mumi menggunakan kapur barus asal Indonesia guys. Jadi sebelum adanya formalin, orang-orang pada zaman dahulu menggunakan kapur barus untuk mengawetkan mayat. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka video ini ya guys. Kapur barus atau kamper merupakan bahan pengawet yang banyak digunakan orang saat ini. Selain untuk mengawetkan benda-benda yang terbuat dari kayu ataupun pakaian, kapur barus juga dapat digunakan sebagai pengarung ruangan. Namun tak banyak yang tahu bahwa bahan pengawet asal Indonesia ini sejak dulu sudah digunakan oleh orang-orang Mesir kuno guys, untuk mengawetkan para mumi termasuk raja-raja Mesir kuno. Kata barus sendiri diambil dari sebuah daerah yang bernama Barus yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah yang terletak di Sumatera Utara. Kapur barus atau kamper ini dulunya hanya bisa ditemukan di Barus. Maka tidak heran pelabuhan Barus ini sejak dulu sudah ramai disinggahi oleh para pedagang asing guys. Menurut Jefarudin Daulay, staf pengajar jurusan sejarah Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara, dalam artikelnya yang berjudul Bandar Barus dalam Catatan Sejarah, menyatakan Barus pernah termasyhur ke seluruh dunia sebagai bandar dagang yang mengekspor hasil kapur barus yang sangat diminati pasar dunia. Fahrudin menyatakan terdapat keterangan yang menyebutkan bahwa kapur barus dari Indonesia pernah digunakan untuk mengawetkan raja-raja mumi Mesir kuno. Keterangan paling tua mengenai barus berasal dari abad kedua Masehi, berdasarkan pada kitab ilmu bumi karangan Ptolemaeus yang berjudul Geografi Pegasus pada tahun 1600 Masehi, yang menyebutkan bahwa jauh sebelum bangsa Eropa tiba, pedagang-pedagang Cina, India, Arab telah memiliki hubungan dagang dengan pelabuhan Barus. Wilayah Barus disebutnya memiliki kedudukan yang penting sebagai bandar internasional yang memperdagangkan kapur barus dan kemenyan. Kedua jenis komoditi ini nilainya sangat tinggi pada saat itu dan hanya dapat ditemui di pelabuhan Barus. Bukti lain yang menunjukkan wilayah Barus sebagai salah satu pusat dagang di masa lalu adalah keberadaan situs pemakaman Mahligai dan Papan Tinggi yang bertuliskan Arab kuno yang diperkirakan abad ke-8 Masehi. Sementara sejarawan Indonesia Muhammad Yamin memperkirakan perdagangan rempah-rempah termasuk diantaranya kapur barus dan kemenyan sudah diperdagangkan di Nusantara sejak 6000 tahun yang lalu guys. Riwayat lain menyatakan di Barus pernah berdiri sebuah kerajaan kuno yang bernama Lobutua. Kerajaan ini diperkirakan sudah ada sejak 3000 sampai 5000 tahun sebelum Masehi. Perkiraan ini muncul setelah ditemukan kandungan kapur barus pada berbagai mumi Mesir kuno. Namun saat ini Barus tidak seperti dulu guys. Sekarang hanya menjadi sebuah perkampungan yang tertinggal. Jangankan terkenal ke seluruh dunia, mungkin kalian yang nonton video ini aja baru tahu ya kalau Barus itu adalah nama sebuah daerah di Indonesia. Barus yang dulunya terkenal kaya akan rempah-rempahnya seperti kapur barus dan kemenyan, kini Barus terkenal oleh kalangan sejarawan kaya akan situs-situs sejarah kunonya guys. Sampai-sampai Presiden Joko Widodo sendiri pada tahun 2017 meresmikan Tugu 0 km peradaban Islam di Nusantara guys. Tugu ini menandai letak awal mula penyebaran agama Islam di Nusantara yang dibawa langsung oleh pedagang-pedagang dari Arab ke pantai Barus pada abad ke-7 Masehi. Jadi tidak heran ya guys, selain menyebarkan agama Islam di Nusantara, orang-orang Arab juga berdagang dan mencari rempah-rempah untuk dibawa pulang ke negerinya. Wah, ternyata sebelum kedatangan Belanda pun wilayah Indonesia yang dulu lebih dikenal dengan Nusantara sudah terkenal kaya akan rempah-rempahnya guys. Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Namun sebelumnya jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentarnya guys.